Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Para ummahat dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang mulia di tempat yang mulia ini selaku hambanya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya, terutamanya nikmatul iman wal Islam. Hingga detik ini kita masih diberi curahan nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu marilah kita mensyukurinya dengan cara sebagaimana disampaikan oleh para ulama, mensyukuri nikmat iman Islam itu dengan cara yang pertama senantiasa tafaqqahu fiddin atau thalabul ilmi, ya, senantiasa mendalami ilmu agama, mencari ilmu agama. Kemudian setelah itu berupaya untuk mengamalkan, ya, semaksimal kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Itu bentuk rasa syukur kita terhadap iman dan Islam. Ya, setelah mendapatkan ilmu, satu ilmu, dua ilmu, segera diamalkan. Ya, itu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat iman dan Islam. Ya. Ini petuah para ulama. Jadi rasa syukur itu bukan sekedar pengakuan, aku bersyukur sebagai orang muslim, orang beriman, ya, atau syukur dapat ilmu, tapi tidak mau mengamalkan, ya, itu belum kategori syukur yang haqqa syukri, syukur yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian setelah berupaya mengamalkan semaksimal mungkin, masih ada tanggung jawab berikutnya, yaitu dakwah, ya, mengajak orang lain terhadap ilmu yang telah kita amalkan, ya. Walaupun boleh saja belum mengamalkan, baru punya ilmu, belum mampu mengamalkan, tapi sudah mengajak orang lain, ya. Itu boleh-boleh saja dengan syarat bukan dalam rangka jarkoni, ya, ngajari tapi orang lakoni, ya, sengaja tidak mengamalkan. Ya, contoh paling gampang, ya, muadzin, ya, orang yang mengajak orang sholat, hayya 'alas sholah, ya, tapi habis adzan pergi tidur,
Nah, itu namanya jarkoni, itu terlaknat ya. Tapi kalau dia mengajak orang sholat kan belum sholat waktu itu ya, nanti sholatnya bareng-bareng. Nah, itu berarti berupaya untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, gitu. Jangan biasanya menjadi dalil kan begitu, saya belum pantas lah untuk berdakwah, saya belum bisa meninggalkan, masa saya nyuruh orang untuk meninggalkan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi walaupun misalnya dirinya masih terlibat riba misalnya ya, tapi kepada orang lain juga tetap harus menyampaikan kebenaran. Riba itu tidak boleh. Kamu kalau misalnya sedang pas diskusi ngobrol-ngobrol tentang riba, diem saja, ada orang misalnya beberapa orang sedang ngobrol masalah riba, oh itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja misalnya kan. Nah, sementara panjenengan tahu ilmunya, tidak boleh. Duh, aku mau menyampaikan aku masih terlibat riba, dosanya 2 kali ya. Diri dia masih terlibat dosa, mungkin sudah niat untuk lepas dari itu, semoga Allah mengampuni ya. Ini bagi yang masih terjerat terlibat dengan riba, maka segera berupaya untuk keluar dari itu dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Baik yang mengeluarkan modal untuk pemutaran uang yang riba, hasilnya jelas haram, atau mungkin yang rugi sebetulnya ya, wis pinjem uang bayar bunganya lagi ya, tetap berdosa ya, karena terlibat transaksi riba ya. Karena ada istilah yang dosa itu kan yang mengambil ribanya saja, bunganya. Nah, yang tidak ya seperti kita minjam mengeluarkan bunganya, masa dosa. Kedua-duanya berdosa karena terlibat dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah. Yang paling baik adalah keluar ya, punya tekad yang kuat untuk keluar dari belitan riba apapun bentuknya itu ya. Yang pertama, seraya senantiasa istighfar kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Nah ini, nah mungkin dia masih upaya itu ya, tapi ketika tadi melihat orang lain sedang ngobrol masalah riba dan dia mendukung, kalau kita biarkan, kita dosa di situ ya, membiarkan kemungkaran ya. Tetapi kalau walaupun dia belum bisa keluar dari belitan riba, tapi dia menyampaikan, tidak boleh ya, itu pendapat Al-Quran, Sunnah, dalam agama kita tidak boleh, riba itu haram, dijelaskan misalnya. Satu, dia sudah lepas dari tanggung jawab berdakwah ya, dia sudah tidak ada dosa karena sudah amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Tinggal urusan dia ya dalam masalah riba misalnya. Itu. Termasuk amal-amal yang lain ya. Ada seseorang misalnya tukang main judi ya, belum bisa lepas, tapi seharusnya menyampaikan bahwa judi itu haram kepada orang lain ya. Kalau diam saja dia berdosa, apalagi mendukung ya, berarti berlipat-lipat dosanya. Nah, ini juga merupakan bentuk syukur kita para ibu rahimakumullah, yaitu berdakwah ya, mengajak kepada keluarga kita. Biasanya memang lebih berat ya, dakwah kepada keluarga, banyak perasaan, tapi ya semaksimal mungkin. Apalagi dakwahi suami ya, dakwahi anak itu tidak mudah ya, tapi harus punya tekad ya untuk mengajak mereka semua hijrah ya, berpindah dari akidah yang rusak, yang melenceng, menuju ke akidah yang lurus, yang kuat, dari pemahaman yang salah kepada pemahaman yang benar, kepada pengamalan ya, termasuk akhlak dan adab yang rusak menuju ke amalan akhlak dan adab yang baik, yang karimah. Itu namanya hijrah. Termasuk hijrah makani ya. Tadi hijrah ada 2 macam, ada hijrah maknawi, yaitu hijrah keyakinan, pemahaman, akidah semacam tadi itu. Yang kedua, hijrah tempat ya. Kalau ibu-ibu tinggal di lingkungan yang tidak mendukung untuk menjadi orang soleh, orang baik ya, untuk agamanya, untuk pendidikan anak-anaknya, maka berupaya untuk mencari tempat yang baik ya, demi agama ya, hijrah demi agama. Nah ini jadi ya, mengajak ya orang lain ya untuk menuju kepada kebaikan. Nah itu namanya bentuk syukur kita terhadap nikmat iman dan Islam. Ini yang kadang
kurang dipahami ya oleh orang Islam, oleh orang beriman. Baik. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Baik para jamaah, para ummahat, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik ya. Nanti akan saya rinci ya karena temanya panjang dan ada beberapa pembahasan di situ ya. Lebih bagusnya ya kita rinci secara singkat ya supaya lebih mudah dipahami ya. Yang pertama akan saya bahas tentang apa itu solih atau soleh ya. Karena kan di judul begitu kan pengaruh kesolehan orang tua terhadap di flyer itu perkembangan ya, terhadap perkembangan anak. Nah, sekarang kita rinci apa sih itu soleh. Nah, nanti pengaruh kesolehan nggak tahu apa itu soleh ya. Kemudian setelah itu untuk apa sih menjadi soleh atau kesolehan itu untuk apa? Nah, ini supaya kita memahami kalau memang soleh itu suatu yang baik, baik menurut siapa dan seperti apa baiknya. Nah, itu insya Allah banyak sekali dalil yang menjelaskan itu. Setelah itu, bisakah kesolehan orang tua berpengaruh terhadap, kalau di judul perkembangan anak. Nah, ini perlu dirinci lagi, perkembangan apa? Dan apakah perkembangan badannya, tubuhnya, fisiknya, atau perkembangan otaknya, atau mungkin perkembangan kesolehan anak ya? Saya melihatnya mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi kesolehan orang tua atau pengaruh kesolehan orang tua terhadap kesolehan anak. Nah, itu mungkin lebih pas lagi. Ya, jadi perkembangan soleh itu kan umum nanti ya. Duniawi dan ukhrawi, urusan duniawi dan agamanya. Nah, itu mungkin lebih pas begitu. Nah, itu nanti kita bahas bisakah ya, dan mana dalilnya dan mungkin beberapa contohnya. Nah, namun sebelum itu nanti kita akan bahas juga sikap orang tua terhadap kelahiran anak. Nah, ini perlu saya jelaskan nih supaya ibu-ibu ummahat memahami, baik yang masih produktif maupun yang sudah menjadi embah nanti bersikap terhadap anak dan cucunya ya. Iya. Sikap orang tua terhadap kelahiran anak ini saya mengamati macam-macam ini ya. Ada yang tidak suka atau tidak menghendaki lahirnya anak ya. Ada juga seorang ibu sudah punya suami tapi memang tidak mau punya anak. Ada pasti yang begitu, terutama para artis ya. Ya, ada, pokoknya dia kepingin tidak punya anak. Ya, kemudian ternyata anak lahir tapi tidak dikehendaki, ya, gitu. Suami istri belum atau tidak mau punya anak, tiba-tiba punya anak, akhirnya menolak secara batin, menolak kelahiran anak. Ya, itu juga pasti ada. Ya. Selanjutnya, awalnya tidak sreg, ya. Belum kepingin punya anak tapi ternyata hamil, kemudian setelah itu menerima ya takdir Allah ya, baik secara jumlah maupun secara jarak ya. Biasanya orang tua kepingin ideal, nanti punya anak setelah anakku umur 3 tahun, setelah 5 tahun baru punya dedek lagi. Ternyata si anak baru 6 bulan di luar sudah ada benih lagi ya. Aduh, gimana? Akhirnya oh ya, ini sudah takdir Allah, menerima. Berupaya lagi, berbagai macam KB, keluarga berencana diupayakan ya, alat pencegahan. Ternyata jedul lagi ya, anaknya baru belum genap 1 tahun sudah ada lagi. Awalnya gelisah tapi akhirnya menerima ya. Juga ada yang begitu ya kan ya. Ada juga yang sangat ideal ya, dan juga ada yang sangat bangga dengan banyaknya anak
Ada yang seorang ibu yang punya tekad, aku kepingin punya anak 20. Apakah ada di sini? Dapat door prize nanti. Atau aku kepingin punya anak sebanyak-banyaknya. Ya, pokoknya tidak ada KB-KB-an. Ya, ngono. 4 bulan lahir, hamil lagi enggak apa-apa, siap. Ada yang begitu. Dan ternyata terbukti sampai 10 anaknya misalnya dapat door prize, ya, dapat bantuan tunai insyaallah. Ya. Dan saya yakin ada juga ya yang begitu ya. Mungkin diam-diam ya. Apakah di sini atau di luar? Karena saya pernah mendapati memang ya, seorang ibu yang punya visi, aku kepingin punya anak sebanyak-banyaknya. Bahkan dia mengatakan aku kepingin punya anak dari rahimku 20 jumlahnya. Ya, itu luar biasa. Kalau itu diniati karena ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan, aku bangga dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Para ulama kemudian menyimpulkan memperbanyak anak adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau diniatkan dalam rangka mencari ridho Allah dan mengikuti petuah dari Rasulullah SAW, ingin membanggakan beliau di hari kiamat, itu kan kebaikan, pasti merupakan kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada yang semacam itu. Kemudian ada juga yang membatasi jumlah anak. Nah itu rata-rata begitu nggih. Ini nanti para ulama telah menjelaskan. Ya, saya sampaikan harus banyak-banyak istighfar ini para ibu yang hanya kepingin punya 2 anak saja, atau sengaja punya 2 anak, habis itu KB, paten lagi misalnya, ya, vasektomi, ya, itu banyak-banyak istighfar dan diiringi dengan amal kebaikan yang lain, ya, itu. Jadi memang aku kepingin ikut KB, ya, 2 anak cukup, ya, dalam pikiran dia itu kebahagiaan, itu bahagia dunia akhirat dalam gambarannya, itu jauh dari tuntunan agama. Agama kita tidak boleh, ya. Yang boleh itu mengatur jarak kelahiran, membatasi, ya, apalagi jumlah yang minim, ya, kecuali dia kemudian nanti membatasi setelah banyak anaknya dan saran dokter, ya, ibu sudah tidak sudah rentan, ya, anaknya sudah 10 misalnya atau sudah 5, ya, sudah cukup banyak, ya. Kemudian karena faktor usia dan lain sebagainya, saran daripada bidan atau dokter menyampaikan, ya, ibu lebih baik mencukupkan atau diatur jarak. Nah, atas dasar itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kepingin punya anak 1 saja atau 2 saja, ya, itu kalau yang masih produktif sekarang dibuang keinginan itu, ya, itu keinginan yang salah. Atas dasar apa dia? Pasti melanggar syariat Allah. Dalam benak dia 2 anak saja mesti makmur, ya, sukses, ya. Dia takut kalau anakku banyak nanti aku ngempani pakai apa? Pendidikannya bagaimana? Itu terkena firman Allah Ta'ala, apa? Orang-orang yang takut khosyatal imlak, ya, orang-orang yang takut dengan tidak mampu memberi makan kepada anak-anaknya, kemudian tidak menghendaki kelahiran anak sampai aborsi, ya, itu terkena ayat itu, ya. Jadi tidak boleh, ya, membatasi kelahiran anak. Yang ada adalah, yang boleh adalah mengatur, ya, terserah Allah mau diberi anak berapa, semampu saya nanti, itu yang paling baik, ya, mengatur, ya. Baik. Itu fenomena, ya, sikap orang tua terhadap kelahiran anak. Monggo ibu-ibu termasuk yang mana? Ya, dipilih. Aku termasuk yang 1, 2, 3, 4 tadi saya sebutkan. Ya, ini sekedar tambahan aja sebetulnya. Ya, karena nanti bisa jadi, ya, yang intinya adalah anak-anak yang dikehendaki lahir dengan sempurna, ya, baik awalnya kurang menghendaki sebetulnya secara pengaturan waktu, tapi brojol lebih dahulu, kemudian dia menerima dengan takdir Allah, kan kategori menerima, semoga diampuni kesalahan dan dosanya, atau betul-betul dia memang bangga dengan setiap kelahiran anak, sangat mengharapkan kelahirannya, tulus ikhlas dia menerima. Dengan yang tidak menerima dengan tulus ikhlas kelahiran anak akan sangat berpengaruh, ya. Ini sudah kasat mata sebetulnya, ya. Makanya segera istighfar kalau sampai saat sekarang ibu-ibu masih
punya rasa itu, punya anak tapi sebetulnya tidak menerima kelahiran anak itu. Istighfar, taubat kepada Allah, semoga diampuni dan dirubah nanti sehingga hubungannya menjadi baik ya antara dirinya, Allah dan anak itu. Ini penting sekali ya. Baik, selanjutnya adalah nanti bagaimana menjadi orang tua soleh ya. Baik, semoga cukup waktunya ya. Yang pertama, para ummahat dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu soleh? Ya, soleh secara bahasa adalah baik. Ya. Jadi orang soleh itu orang yang baik. Ya. Bahasa Arabnya solaha yasluhu. Ya, itu orang baik. Kalau memperbaiki aslaha yuslihu. Itu memperbaiki. Ya, baik tentu menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setiap pembahasan apapun kita harus muaranya adalah Islam ya. Karena Ra'sul amri al-Islam itu sudah menjadi garis pedoman hidup kita ya. Jangan sampai kita membuat terminologi terhadap apapun lepas daripada agama ya, kecuali duniawi murni ya. Tetapi kalau ada kaitannya agama tidak boleh menjadi sekuler ya, memisahkan antara agama dan kehidupan kita ya. Kehidupan kita kembalikan kepada agama ya. Soleh menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu baik dalam segala aspek, dalam akidahnya, dalam pemahamannya, dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Itu kan ruang lingkup Islam ya. Tentang akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, adab dan akhlak ya. Itu ruang lingkup Islam. Maka orang yang soleh berarti orang yang baik dalam segala aspek itu ya. Itu pendekatannya semacam itu. Kemudian untuk apa kita menjadi soleh ya. Banyak sekali ayat yang menyatakan atau Allah memberikan janji, dan janji Allah pasti tidak akan diingkari terhadap orang-orang yang soleh ya. Saya tulis ada tidak kurang dari 30 ayat ya tentang janji Allah terhadap orang-orang yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya surat Ar-Ra'du ayat 29 ya, surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa amilus sholihat tubalahum wa husna ma'ab. Dan orang-orang atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Alladzina amanu wa amilus sholihah ya. Dalam semua ayatnya dan menjadi keyakinan kita, amal kebaikan tidak bisa lepas dari pondasi yang mendasarinya, yaitu iman, takwa ya, Islam ya. Amal kebaikan apapun yang dikerjakan oleh orang yang tidak Islam, orang yang tidak iman, orang yang tidak takwa, maka haba'am mansura, kata Allah Ta'ala, nanti menjadi seperti debu yang berterbangan. Itu Allah menggambarkan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak punya pondasi syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan Islam, iman dan takwa menjadi pondasi. Maka Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat ya. Tadi janji Allah kepada orang yang beramal kebaikan menjadi soleh napa? Yang pertama tuba, kebahagiaan ya. Yang kita cari kebahagiaan ya, bukan kesenangan. Nah, banyak orang mencari senang ya, dengan harta yang banyak, dengan berbagai macam, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang kita cari bukan kesenangan tetapi kebahagiaan ya. Kadang kebahagiaan itu ada pada penderitaan secara fisik, bisa jadi semacam itu. Kemudian yang kedua janji Allah wa husnu ma'ab,
tempat kembali yang baik. Masya Allah ya. Nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita, kampung akhirat dalam kondisi baik, kampung kita baik, Masya Allah. Rumah kita sudah disediakan sangat baik, kendaraan ada, kebun-kebun ada, taman ada, segala yang kita inginkan ada, Masya Allah ya. Siapa yang tidak mau ya. Kita kan sekarang sedang merantau nih, nanti pada saatnya kembali ke kampung halaman kita, kampung akhirat. Harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Kecuali orang-orang kafir, dia meyakini dunia ini kampung halaman mereka, maka mereka mencari kesenangan ya, sampai di puncaknya. Kemudian janji Allah yang lain dalam surat Ibrahim ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh mulai dari akidahnya baik, ibadahnya baik, muamalahnya, bertetangga, bermasyarakatnya, segala amal perbuatan dia yang berkaitan dengan sosial itu baik ya. Akhlaknya baik, adabnya baik, maka apa? Allah siapkan atau Allah masukkan mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya ya, tidak akan pindah ya. Tidak membosankan ya, tidak ada stres, tidak ada bete, tidak ada galau macam-macam ya. Di dunia kadang begitu kan Bu-ibu, kadang jenuh, kadang suntuk, kadang stres, kadang apa semacam perasaan tidak menyenangkan di dunia. Di surga nanti tidak ada ya, hanya senang-senang dan senang ya. Biizni rabbihim, dengan izin Robnya, Tuhannya. Tahiyyatuhum fiha salam, ucapan penghormatan mereka di surga adalah salam, sama, ketemu sesama assalamualaikum, assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya, itu adalah tahiyat. Maka disebut dengan, kalau ada pidato itu kan ya, saya akan memberikan ucapan apa namanya tahiyat atau penghormatan yang ini adalah merupakan penghormatan penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu jadi janji Allah akan memasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya banyak lagi ayat yang senada, yaitu memasukkan ke dalam surga Firdaus ya. Ayat yang lain yang agak berbeda, surat Maryam ayat 96. Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun ya, tidak rugi kehidupannya ya. Masuk surga dan di dunia tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Itu orang yang beriman, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, apapun ya kondisinya ya, walaupun mungkin disakiti oleh suami, disakiti oleh keluarga, oleh masyarakat, tapi dia jaga, aku beriman, aku niat karena Allah, apapun yang balasannya aku terima. Dengan demikian dia akan apa namanya ya, diberi oleh Allah apa itu? Kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Walaupun di dunia kayak apa tadi. Kemudian surat Al-Hajj ayat 50. Falladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, orang beramal soleh tidak mesti disukai oleh orang lain ya. Bahkan kita diajari kalau kita disakiti oleh orang jangan dibalas dengan menyakitinya lagi, tetap dengan amal soleh, dengan akhlak yang mulia ya. Kadang ada orang yang berpikir ngapain orang jahat dibalas dengan baikan ya, kepada suaminya, kepada orang lain, kepada anaknya. Kita bukan urusan dengan manusia, ibu-ibu sekalian, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mau beramal soleh ya, terutama
yang punya suami ini yang tidak soleh, ya, sering menzolimi, ya. Ya kalau ibu-ibu mau khulu ya boleh, kalau sudah tidak tahan khulu, minta cerai ya monggo. Tapi sekiranya tidak, maka jadikan itu sebagai tetap sarana untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Memang tidak mudah. Bersyukur kalau ibu-ibu suaminya baik, ya, mendukung, ya, mau ngaji didukung boleh dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang tidak baik, nah itu memang lebih ekstra. Tapi mudah-mudahan dengan demikian dia mendapatkan pahala dari sisi yang lain, yaitu sabar. Ya, kalau tadi mungkin ibu-ibu yang suaminya baik, syukur, ya. Ya, kalau dia ada potensi lain, yaitu tetap bisa mencari ridho Allah, beribadah dengan tenang, tambah plus pahala syukur. Tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah suamiku baik, rezekinya lancar. Ya, tapi kalau sebaliknya ngelus dada, tapi tetap harus ikhlas dan sabar, pahalanya luar biasa juga. Nah, yang celaka ya kalau sudah mendapatkan suami yang baik tapi juga tidak bersyukur, celaka dia. Ya, lebih celaka lagi sudah tidak bahagia secara lahir, batinnya pun karena tidak sabar, ya, ngerutu terus setiap hari kepriwe carane, pokoknya tidak pernah menerima takdir, menyalahkan Allah, berlipat-lipat kesengsaraannya, dunia sengsara, akhirat sengsara. Ya. Ini kan takdir yang real di hadapan kita, ibu-ibu sekalian. Ya monggo kita sikapi dengan cara yang benar. Para salaf dahulu ketika ditanya, kamu suka diuji dengan sabar atau dengan syukur? Rata-rata menjawab, kedua-duanya bagiku tidak masalah. Ya, mau diuji dengan sabar ya alhamdulillah, mau diuji dengan harus banyak syukur ya alhamdulillah. Nah, itu sikap orang yang luar biasa. Ya kita contoh mereka. Memang tidak mudah untuk mempraktekannya. Tapi ini penting ya, jangan sampai sudah sengsara di dunia, di akhirat tidak punya apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Kita bersama keluarga atau pasangan kita hanya di dunia saja. Ya, tidak masalah. Nanti di akhirat ganti pasangan. Kan begitu. Ya. Karena nanti orang-orang, misalnya istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, ya pasti akan mendapatkan ganti suami yang baik. Ya sebaliknya, ya kalau suaminya masuk surga, istrinya tidak masuk surga, para bidadari sudah menanti di sana. Ya maka nanti pembahasannya ibu-ibu jangan bikin cemburu para bidadari, terutama ibu-ibu yang tidak syukur, tidak menerima pemberian suami, sering menyakiti hati suami, itu menjadi cemburu para bidadari. Nanti kapannya nanti di surga kamu akan kami singkirkan, ya, ditinggal oleh bidadari. Suami Anda hanya milik para bidadari surga, ya. Ibu-ibu hanya melongo saja, jangan sampai begitu, ya. Maka ada hadisnya Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya bagaimana keadaanmu tentang suami, ya biasalah ya Rasul, suami ya gini-gini, ya. Kemudian beliau di ujung hadisnya mengatakan, perhatikanlah karena suami itu adalah naruka au jannatuka, dia adalah nerakamu atau surgamu, ya. Jadi suami ini adalah sarana untuk ibu atau istri itu masuk ke nerakanya Allah atau bisa masuk surganya Allah, itu dengan suami, ya. Jadi harus punya pemikiran semacam itu, ya. Jangan suaminya ikut neraka, ikut masuk neraka, ya. Biarlah mungkin suami saya sudah berupaya ngajak ke surga tapi tidak mau, ya semoga dengan kesabaranku, dengan ketulusanku saya dapat surganya Allah. Harus punya prinsip begitu. Baik, ya. Kemudian janji Allah yang lain terhadap orang-orang yang soleh, surat Al-Ankabut ayat yang ke-7. Waladina amanu wa amilu sholihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amal-amal soleh yang ibu-ibu kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan otomatis, ya, auto, ya. Banyak mengerjakan amal soleh, ya, itu secara otomatis dosa-dosa kecil-kecil akan hapus dengan sendirinya, ya. Maka perbanyak amal kebaikan gitu. Dan akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ini baik. Kemudian yang lain secara kolektif ini,
Wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, mereka akan berkuasa di muka bumi sebagaimana para pendahulu mereka berkuasa di muka bumi. Ini berarti kesolehan kolektif umat Islam, bapaknya, ibu-ibunya, masyarakat Islam itu menjadi soleh, ya, bertakwa dan soleh. Allah berjanji, ya. Makanya kalau kita belum punya pemimpin, penguasa yang baik, yang soleh, berintrospeksi diri. Bisa jadi kita sebagai masyarakat, sebagai umat belum soleh. Maka kita mulai, ya, kita dari diri kita, ibda binafsik, ya. Diri kita harus menjadi soleh dulu. Kemudian ngajak kepada keluarga, terus ngajak kepada masyarakat, ya. Kita hanya berupaya, Allah yang menentukan, ya. Ingat, hasil semuanya Allah yang menentukan, ya. Hidayah itu kan milik Allah. Tugas kita hanya berdakwah, mengajak dan menyeru, ya. Ajak manusia, mereka menjadi soleh, menjadi bertakwa. Pada saatnya Allah akan beri mereka kepemimpinan, ya, dari kalangan umat Islam yang soleh akan memimpin dunia dengan kesolehannya. Dan itu merupakan janji Allah. Allah berfirman, innal ardo yarisuha min ibadinas solihin. Sungguhnya bumi ini aku wariskan untuk orang-orang soleh. Walaupun hari ini dunia sedang dipimpin oleh orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang di PBB sana yang mengatur semua negara sedang tidak soleh, ya kan? Sudah merupakan fakta, ya. Mereka senantiasa berbuat zalim, ya. Juga Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya nanti ibarat sebuah game atau film itu kan biasanya yang memang namanya apa namanya? Aktor utama, ya, itu apa istilahnya itu, pemeran utama, ya, aktor utama itu biasanya kan kalah dulu, ya. Nah, nanti akhirnya pasti menang, ya, namanya juga aktor, ya. Demikian juga kehidupan dunia, kata Allah Ta'ala, wala aqibatul lit taqwa wala aqibatul lil muttaqin. Pada akhirnya nanti orang-orang bertakwa itu akan memimpin dunia, ya. Memang perlu proses, ya. Sedang kita ibarat film tadi, kita sebagai aktor utama sedang kalah begitu, ya. Pada saatnya nanti akan menang kaum muslimin. Itu juga nanti seiring dengan kesolehan kolektif umat Islam. Maka kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi, ya. Nanti bisa dicari di Al-Quran banyak sekali. Itu sehingga untuk apa kita menjadi soleh, ya, kan ingin mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa tadi itu, kehidupan di dunia yang baik, akhirat, surga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bisakah kesolehan orang tua itu berpengaruh terhadap anak-anak kita? Jawabannya bisa, ya, secara singkat, ya, itu bisa. Dan pengaruh ini nanti ada dua cara. Pengaruh yang bisa dilihat secara visual, ya, orang tua yang soleh kesehariannya, kemudian anak-anak melihat kesolehan orang tua, itu akan sangat berpengaruh, ya. Ya, contoh lah, coba sekarang kita lihat jika anak-anak kita selalu melihat, ya, setiap hari orang tuanya, ayahnya, ibunya selalu berzikir kepada Allah, pagi-pagi zikir pagi, ya, kena musibah innalillahi, ya, kemudian dapat rezeki alhamdulillah, ya, masya Allah, mau masuk kamar mandi ndonga, pakai baju berdoa, zikir, ya, misalkan tahlil, tahmid, takbir, ya. Kira-kira anak itu, ya, akan ikut tidak? Akan ikut, ya, dengan sendirinya. Kemudian juga bagaimana ketika melihat orang tuanya suka bersodakoh, ya, atau bahkan melatih, nak itu ada orang miskin itu, kamu kasihkan uang, suruh ngasih. Kira-kira berpengaruh nggak bagi anak? Sebaliknya, ada orang minta-minta atau tetangga kita yang sedang miskin, ora usah men, urus dewek. Nah, orang tua ngomong begitu. Bahkan ketika anak itu, mak, itu ada orang miskin kasihan, harus men jorna baik. Nah, kira-kira apa yang terkesan dalam anak kalau ada orang tua yang pelit semacam itu? Akan terekam, ya. Kemudian bagaimanalah anak melihat orang tuanya itu
senantiasa membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain dalam kehidupan rumahnya, ya. Kira-kira berpengaruh apa tidak? Termasuk bagaimana orang tua berbakti kepada orang tuanya, kepada mbahnya. Itu dalam pembahasan tersendiri ada yang namanya karma, ya. Karma itu kan menurut bahasa lain. Kalau bahasa Islam itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Atau kita sebut dengan karma lah gitu nih. Itu hampir sama, tapi dalam Islam itu ada. Dan itu banyak, ya. Itu. Contoh itu yang banyak ditulis oleh para ulama. Ini kisah nyata zaman dahulu. Ketika ada seseorang ayah yang jahat kepada orang tuanya, dia sampai membunuh orang tuanya karena sudah bosen ngurusin orang tuanya, merawatnya. Tidak sabar, dibunuh dengan cara dilemparkan ke jurang. Suatu saat ketika dia sudah sepuh, anaknya sama, ya, dan rewel banget wong tua gitu, dan blenger aku ngurusi, ya. Disimpekna bapak kayak dibawa keluar, ya kan? Tapi firasat, ya, tiba-tiba firasat, ya. Katanya kan diajak plesir jerene, gitu kan, sama anaknya. Tapi orang tua dapat firasat, ya. Jangan-jangan aku mau dibunuh sama anakku ini, karena mencurigakan gelagatnya. Betul, ya kan? Ketika sudah mau diturunkan, karena tempat ini tempat pembunuhan ini, jurang sebelahnya. Nah, saya sampaikan ini, ya, saya berpesan sama kamu, ya. Kamu kan mau membunuh saya kan, ya, membunuh bapak ini kan. Kok bapak tahu? Udah gini aja. Kalau kamu mau bunuh saya, tolong diantarkan ke sana dulu, ya, di puncak gunung sana. Karena di sanalah dulu mbah kakungmu saya bunuh, ya, bapak lemparkan supaya persis. Nggak tahu kisah selanjutnya apakah menjadi tobatnya anak ini atau apa itu, ya. Nah, ini hati-hati. Maka bagaimana coba ketika seorang anak senantiasa melihat ayah ibunya selalu sungkem kepada orang tuanya, silaturahim, ya, sungkem dalam arti silaturahim, ya, sering berkunjung, kalau jauh ya nelpon, dilihat sama anak-anaknya, waduh ibu lagi teleponan sama mbah, ya, itu pasti akan terekam. Nanti dia ketika panjenengan sudah jadi mbah, dia akan bersikap semacam itu, ya, cucu akan bersikap semacam itu, ya kan. Termasuk ziarah kuburnya, ya, dikenalkan. Termasuk kan berbaktinya kita kepada orang tua adalah menyambung persaudaraan kepada orang-orang yang dulu ketika orang tua kita masih hidup suka berkunjung, baik kerabatnya maupun teman-temannya. Disambung itu, ya, jangan putus, ya kan. Cari dulu teman-teman dekat bapak mana, ya, jangan siapa, dicari, dikunjungi. Anak kita melihat, nanti akan nyontoh nanti, ya kan. Teman-teman ketika mereka sudah tua, nanti akan bersikap semacam itu. Ketika kita sudah meninggal, maksudnya anak kita akan bersikap semacam itu. Termasuk ziarah kubur, ya. Jadi berbuat baik, termasuk memberi hadiah. Dulu ayah ibu kalau panen, ya, selalu manggil tuh orang-orang miskin atau dijatah, ini untuk si fulan. Ikuti itu, jangan seperti ashabul jannah yang Allah ceritakan dalam surat Nuh, ya. Dulu orang tuanya kalau panen disisakan untuk zakat, untuk fakir miskin, diundang waktu zaman itu. Tapi setelah meninggal anaknya berubah, pelit. Oh, eman-eman teman, bahkan panennya sembunyi-sembunyi malam hari, ya. Qadarullah sebelum dipanen hangus terbakar. Hati-hati itu, ya. Ya mungkin contoh kecilnya sekarang, hati-hati kalau sawah panjenengan yang lain bagus, subur kok kuning, banyak werengnya, banyak keongnya, bisa jadi itu balasan kecil-kecilan, ya. Panennya sedikit, ya, itu introspeksi, ya. Kita tidak perlu menuduh, tapi masing-masing kita. Bisa jadi ini ada sikap yang tidak baik. Dulu mungkin suka kurang sedekahnya, kurang zakatnya dan lain sebagainya. Kan ada kisah nyata itu, ya. Hanya satu kotak atau hanya sawah milik satu orang yang dihujani. Yang lain kering, kekurangan air. Yang dihujani kok milik si itu saja, ya. Sampai semacam itu zaman dahulu, ya, gitu. Sehingga sampai bertanya-tanya, oh dia orang soleh, yang orang zakat, orang yang apa, masya Allah, ya. Ya kecil-kecilan mungkin apa yang terjadi di Kroya, ya, kita sih belum menelusuri, ya, milik Pak Marsono, ya.
orang Kedawung itu bukan Marsono. Ya, tapi namanya sama. Itu ibu-ibu lihat kan videonya ya. Satu kios kanan kirinya hangus habis, punya dia utuh tuh. Luar biasa itu. Itu keajaiban ya. Itu. Itu bisa jadi kita telusuri coba apa amal dia. Baik. Nah, coba ya, ini kalau orang tua, anak melihat orang tua yang semacam itulah dalam kehidupan sehari-hari, tutur katanya bagus, tidak pernah marah-marah, ngomong kasar, secara otomatis anak akan mengambil contoh. Nah, ini yang real ya. Yang kedua, ya, yang faktor X, ya ini kesolehan orang tua tapi tidak dilihat secara kasat mata oleh anak, ya. Itu berkaitan dengan hati, ya, keikhlasan ibu-ibu mendidik anak, kesungguhan di dalam mencari ridho Allah, ya. Bahkan ketika anak-anak tidur, ibu-ibu bangun, ya, sholat tahajud, ya, mengangkat tangan demi anak-anaknya, ya. Itu faktor X yang akan sangat berpengaruh kepada anak-anaknya, ya. Di antara dalil yang mendasari ini, ya, ibu sekalian, yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah orang-orang itu takut meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Ini perintah Allah kepada kita semua. Kita harus merasa takut, ya, generasi kita nanti menjadi generasi yang lemah. Ibu-ibu sudah takut napa dereng? Kita khawatir anak cucu kita menjadi generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Apa saja tentang kebaikan. Lemah dalam ekonominya, lemah dalam akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ya, tauhidnya, Islamnya, ya. Kalau belum punya rasa tadi takut atau khawatir, itu belum beriman, belum mengamalkan perintah Allah. Harus hadirkan, ya, terutama di zaman yang macam begini, ya, harus ada kegelisahan, khawatir, ya, itu yang pertama, ya, takut nanti bagaimana, ya, tentang masa depan mereka, ya. Kalau enggak, bagaimana Allah akan memperbaiki, ya. Hadirkan rasa takut itu atau rasa khawatir itu. Setelah itu jangan dibiarkan. Solusinya apa? Allah memberikan solusi, yaitu fattaqullah, ya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka orang tua yang merasa takut tadi itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa, ibu-ibu sekalian, itu solusi utama, ya, untuk agar rasa khawatir, takut terhadap generasi kita berikutnya agar mereka jadi lemah. Jadi solusinya harus bertakwa kepada Allah, ya. Kalau ibu-ibu kepingin nanti anaknya kaya raya, dunianya kecukupan, ibu harus bertakwa kepada Allah. Itu yang paling utama. Teori ini yang kadang dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Mereka berpikir kalau anaknya kepengen sugih, ya kudu duwe warisan sing akeh. Itu nomor kedua, nomor ketiga. Yang pertama takwa dulu, ya. Karena tadi apalagi yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya bergantung kepada harta, kepada jabatan, kepada duniawi, sama sekali tidak jaminan. Yang paling kita takuti adalah tentang iman, akidah Islam mereka. Itu solusinya apa kalau bukan takwa? Orang tua harus meningkatkan ketakwaan. Ini yang paling penting, ya. Karena di antara janji Allah kepada orang yang bertakwa, ini orang tua yang takwa, yang soleh, itu urusan duniawi saja Allah beri jaminan. Surat Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82 itu jaminan Allah kepada generasi tentang urusan duniawi, ya. Itu dijaga oleh Allah, hartanya dijaga, ya, rezekinya dijaga dan lain sebagainya. Kesehatannya Allah jaga karena kesolehan orang tuanya. Allah berfirman,
Ini kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Itu salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir kan apa? Dalam perjalanan itu merobohkan dinding yang sudah miring ya. Dindingnya sudah miring, dinding rumah miring, dirobohkan sekalian, dibangun oleh Nabi Khidir dan tidak minta upah. Musa protes, kenapa kamu tidak minta upah? Nah ini suruh jangan tanya lagi kan. Nah, apa kemudian jawaban Nabi Khidir ya? Ini bagian ulama mengatakan beliau nabi ya. Apa tujuan Nabi Khidir ini menghancurkan roboh dan menghancurkan bangunan atau tembok dan membangun kembali? Allah abadikan. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu ya. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ada harta karun yang disimpan oleh nenek moyangnya untuk masa depan mereka. Dan di antara mereka ada saksinya, ada yang yang tahu ya, dan akan diberikan kepada anak itu nanti kalau anak sudah dewasa ya, kan gulam, jadi dia masih kecil 2 anak ini, yatim ini ya kan. Nanti kalau sudah memerlukan dana itu atau simpanan itu akan diberikan, ada orang yang tahu gitu, yang menjadi amanah, diberi amanah oleh nenek moyangnya ini. Sedang ayahnya wakana abuhuma soliha, dan orang tua dari kedua anak ini adalah orang tua yang soleh ya. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastahrijakan zahuma rahmatan min rabbik. Allah berkehendak nanti mengeluarkan harta itu kalau sudah dibutuhkan oleh anak ini ketika sudah dewasa, dan itu merupakan rahmat dari Tuhannya ya. Wa ma fa'altuhu an amri. Nabi Khidir mengatakan, aku melakukan ini bukan karena hawa nafsuku, tapi karena perintah Allah yang kamu tidak tahu dan tidak sabar tadi kepada Musa. Ini pelajaran yang bisa diambil para ibu rahimakumullah. Yang pertama ya, pengaruh orang tua yang soleh sampai Allah menjaga hartanya, harta warisan kita ya. Banyak kan kita lihat orang tua yang kaya raya meninggal, bapaknya mati, ibunya mati, hartanya ya ngeblak-ngeblak, rebutan ya, anak-anaknya minimal terputus silaturahim gara-gara warisan. Bahkan ada yang dipenjara, ada yang saling membunuh. Onten apa mboten? Enten banyak ya, masya Allah itu ya, gara-gara warisan. Berarti tidak dijaga oleh Allah. Atau mungkin semestinya harta ini cukup untuk 7 turunan, baru anak belum cucu wis entek ya, juga ada yang begitu. Berarti tidak dijaga oleh Allah ya. Enteknya bukan untuk kebaikan. Nah kalau habisnya untuk kebaikan ya itu tentu pahala sudah mengalir untuk kedua orang tuanya ya, untuk haji, untuk bangun pesantren, blus ya itu bukan hilang. Tetapi untuk foya-foya ya, kan mengerikan sekali. Itu berarti tidak dijaga oleh Allah ya. Karena bisa jadi orang tuanya tidak soleh. Nah maka coba kita khawatir harta yang kita tinggalkan, anak-anak, kesehatan mereka itu akan dijaga oleh Allah dengan kesolehan kedua orang tuanya. Monggo ada pilihan di hadapan kita ya. Di antaranya para ulama ada yang menulis yang akan dijaga oleh Allah apa dengan kesolehan kedua orang tuanya. Yang pertama, Allah akan menjaganya, Allah akan menjamin rezeki anak-anak tersebut di masa depannya. Allah SWT akan membuat mereka senantiasa sehat walafiat. Sebaliknya, kalau orang tua durhaka, nanti efeknya bisa anak menjadi anak yang durhaka, anak itu rezekinya susah, banyak musibah yang akan menimpa anak-anak dan keturunannya. Kemudian banyak penyakit yang akan diderita oleh anak-anaknya. Ini pengamatan para ulama, sampai segitunya kalau orang tua suka durhaka ya, tidak tobat-tobat sampai matinya, apalagi naudzubillah ya, maka segera tobat, segera beramal soleh. Luar biasa ternyata ya, sangat efeknya ini faktor-faktor X semacam ini untuk walaupun kita sudah meninggal nanti akan sangat berpengaruh kepada anak cucu kita. Nah ini bahkan sampai di surga. Ini urusan dunia. Di surga Allah abadikan. Coba dilihat dalam surat At-Tur ayat 21. Masya Allah. Kesolehan kedua orang tua bisa mengangkat derajat anak keturunannya. Ya, yang
Sing penting dengan syarat nih, anak keturunannya semuanya sudah masuk surga dulu. Tapi berbeda-beda ya tingkatannya. Itu bisa berkumpul dalam satu surga yang paling tinggi karena permintaan ya orang tuanya diantaranya. Ya. Allah abadikan yaitu sebelumnya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas ya itu berkata, innallaha la yarfa'u darajatal mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal li tuqarribahum ainuhu thumma qara'a walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabar rahin. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas beliau berkata, Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, ya akan satu tingkatan surga. Meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya, ya maksudnya surga anak cucu kita nanti di bawah kita, ya ini kita masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Ada anak kita yang cuma surga-surga rendahan, ya itu dalam menurut ini ayat ini, karena kemudian beliau membacakan firman Allah surat At-Tur ayat 21 yang artinya dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan, ingat anak cucu mengikuti keimanan nenek moyangnya ya. Kemudian kami hubungkan mereka, yaitu kami pertemukan mereka di surga dengan anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini para ulama mengatakan ini ayat menunjukkan bahwa nanti keluarga besar kita di dunia tetap masih bisa berkumpul bareng di surga dengan syarat masing-masing punya tiket untuk masuk surga. Kalau di neraka ya paling kita memberi syafaat di neraka, ya kalau dia kafir total sudah tidak ada syafaat sama sekali, kekal di neraka. Tapi kalau masuk nerakanya karena dosa, mampir di neraka ada yang 1000 tahun, ada yang setahun, ada yang sebulan, ada yang sehari, ya kan? Ya, wah nggak apa-apalah mampir neraka sehari. Ingat, hitungan Allah beda dengan kita. Allah mengatakan fi yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun hitungan kamu di dunia. Mampir ke neraka sehari, ibu-ibu sekalian, itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Maka jangan main-main. Ya. Kalau ada saudara kita yang nyemplung neraka dalam persidangan itu nanti dihisab, di mizan, harus mampir ke neraka sebagai tebusan dari dosa-dosanya. Seminggu saja misalnya, berarti 7000 tahun. Itu nanti mendapatkan syafaat, pertolongan atau namanya remisi ya dari amal-amal dia, bacaan Quran dia, sholat dia, orang-orang soleh, termasuk Rasulullah, syafaat Rasulullah. Itu macam-macam. Ada yang bisa bebas total, ada yang cuma dikurangi ya. Itu penjelasan para ulama semacam itu ya. Semestinya 7 hari jadi 3 hari saja, kan lumayan. Nah, itu namanya fungsi syafaat ya, fungsi pertolongan. Maka kita satu banyak-banyak memohon syafaat kepada Rasulullah, kepada Allah melalui Rasulullah dengan banyak sholawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga diantara yang bisa menolong kita adalah puasa kita, bacaan Quran kita, bekas-bekas ibadah kita, dan banyak lagi. Anak-anak kita terutama ya juga itu ya. Ada anak nanti, aku tidak mau masuk surga sebelum ibuku ikut dengan aku. Dicari, ternyata ibunya di neraka, mampir 1 bulan. Itu dapat syafaat dari anaknya. Makanya didik anak sebaik-baiknya. Itu penolong yang luar biasa ya. Kaget nanti ada ibu-ibu yang kaget, aku kok bisa selamat begini. Itu karena amal soleh anak-anakmu, istighfarnya anak-anakmu ya. Jadi anak itu aset yang luar biasa. Baik, itu diantaranya ya, pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak ya, terhadap dunianya, terhadap akhiratnya juga masih bermanfaat ya. Jadi pahami ya. Jadi pilihan monggo ya, mau menjadi orang tua yang soleh atau tidak.
ya, insya Allah kalau menjadi orang tua yang soleh akan sangat berpengaruh, ya. Tentang masa depannya tadi Allah jaga, ya, rizkinya, masa depannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang peninggalan kita, ya, akan Allah jaga bahkan sampai di surga nanti. Itu pengaruh keimanan orang tuanya. Terakhir, kriteria orang tua soleh. Sebetulnya panjang ini. Orang tua kan ada ayah, ada ibu. Tapi saya cukupkan ibu saja karena ini semuanya ibu-ibu nih pendengarnya. Ya. Ranah menjadi baik seorang perempuan, seorang muslimah itu yang pertama sebagai hamba Allah. Ya, harus menjadi baik sebagai hamba Allah. Maka perbaiki hubungan ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang baik, ya. Harus ikhlas, tauhid, ya, dan lain sebagainya itu. Ibadah-ibadah mahdhah, terutama salat, ya. Salat itu harus diperhatikan sebagai pondasi. Rasulullah mengatakan, jika salat seseorang baik, insya Allah niscaya amal-amal yang lain akan baik. Tapi kalau salatnya rusak, jangan berharap yang lainnya akan baik. Ya, rusak juga. Makanya sholat dijaga, ya, dari waktunya, kualitasnya, kekhusyuannya, ya, itu. Terutama sholat fardu dan sholat sunnah. Baik. Kemudian soleh sebagai istri. Nah, berarti ini kan nanti istri daripada suami, ya, itu masya Allah itu banyak, ya, hal yang menjadi sarana untuk menjadi solehah, ya, sebagai seorang istri. Bahkan bisa menjadi durhaka nanti, menjadi masuk neraka gara-gara tidak soleh kepada suaminya. Kemudian soleh sebagai anggota masyarakat, ya, paling enggak itulah ya, dari ibu-ibu kan begitu kan, hidup sebagai hamba Allah dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Yang kedua sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, saya tambahkan, ibu bagi anak-anak, ya, itu juga ranah untuk menjadi soleh. Yang ketiga anggota masyarakat. Baik, di antara poin-poin yang harus diperhatikan, ciri-ciri seorang muslimah yang solehah, ya, banyak banget sih kalau mau dirinci. Tapi di antaranya, ya, kurang lebih 15 menit lagi sampai jam 11, saya sampaikan tentang ciri-ciri muslimah yang solehah, yang baik. Nih, diperhatikan, ya, nanti kalau memperhatikan, nanti ada pertanyaan, bisa menjawab, dapat door prize. Door prize-nya bukan hanya seperti biasa, tapi nanti ada dari pertanyaan. Ya, saya bertanya nanti, ya. Nanti yang bisa menjawab dapat door prize insya Allah. Ya. Baik, tetap jaga konsentrasi, ya. Ciri-ciri wanita yang solehah. Yang pertama, ini banyak sekali kalau kita kupas. Menutup auratnya. Ya, ini yang kadang kurang diperhatikan, ya. Ini wanita, ya, harus menutup aurat. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti panjenengan sholat itu, ya, itu hakikatnya pakaian di luar sholat juga seperti itu. Itu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab ulama-ulama yang lain, ya. Allah memerintahkan surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman. Nggih, panjenengan semua istri orang-orang beriman atau istri-istri yang mukmin, mukminah. Apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, ya, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai orang beriman, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang memerintahkan agar
muslimah menutup auratnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, tidak jelalatan, ya, apalagi melihat cowok ganteng, dan sebaliknya kepada laki-laki juga begitu, ya. Dan hendaklah mereka menahan atau menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, ya. Ini para ulama menjelaskan apa perhiasan yang biasa nampak. Di antaranya adalah gelang, ya, tangan dan cincin, ya. Karena yang di, ya, gelang itu atau cincin, sebagian berpendapat cincin karena yang bukan aurat telapak tangan dan wajah. Maka perhiasan yang ada di tangan, yaitu cincin, itu boleh ditampakkan. Sebagian berpendapat gelang juga boleh, ya. Dan ada juga gelang kaki, itu kategori tidak boleh ditampakkan karena harus ditutup kaki itu, ya. Adapun yang ada di telinga, yang di leher, itu harus ditutup, tidak boleh dilihat oleh laki-laki bukan mahramnya. Itu yang pertama, ya. Ciri wanita solehah menutup aurat. Yang kedua, betah tinggal di rumah. Nah ini, ya, ciri wanita yang solehah. Jadi betah tinggal di rumah. Perintahnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan atau bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Allah perintahkan kepada kita, para muslimah khususnya, untuk suka betah dengan rumahnya. Maka ada istilah baiti jannati, ya. Ini tempat kantor yang paling utama. Muslimah boleh keluar rumah dengan tujuan yang baik, ya, untuk membantu suami, ya, atau untuk mendidik orang lain, ya. Tapi tetap harus menjaga menutup aurat, tidak terhindar dari fitnah, itu baru boleh, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata auratun, sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Nih, Rasulullah bersabda, seorang muslimah yang kondisi seperti apa yang paling dekat dengan Allah ketika ibu-ibu di dalam rumah, menikmati pekerjaan dalam rumah, ikhlas di situ, ibadah di situ, itu kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau ibu-ibu sudah keluar rumah, jauh dari Allah, ya, rawan, walaupun tidak ditinggalkan sama sekali, tapi yang paling dekat ketika di rumah. Maka harus asik, enjoy di rumah, ibu-ibu sekalian. Ya, ini hadis sahih, ya. Itu yang kedua. Jadi ibu-ibu harus, atau ciri daripada wanita solehah, tidak suka keluyuran tanpa tujuan, apalagi dengan tujuan untuk berdandan, bersolek, ya kan, dapat pujian orang, apalagi suka nggoda suami orang, pelakor, itu lebih jahat lagi, ya, punya niatan semacam itu, ya kan, ya, bosan dengan suaminya, kepingin ganti suami, tapi dengan cara begitu, menggoda suami tetangga. Nah, bahaya. Kebetulan istrinya menjadi TKW, ya, kerja di luar, itu bahaya. Nah, dosanya berlipat. Bersyukurlah dengan suami yang ada. Atau ketika ditinggal suami, ya, juga harus tetap sabar dan tetap betah di rumah. Ini memang tidak mudah, tapi bagaimana menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku, itu harus, ya, perlu dengan ilmu juga. Selanjutnya, ciri daripada wanita solehah adalah memiliki sifat pemalu.
Rasulullah SAW bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini jadi perempuan-perempuan yang tidak punya rasa malu itu bukan wanita solehah, ya, harus malu. Seperti Allah kisahkan dalam surat Qasas ayat 23 hingga 24. Ya, ini wanita yang solehah di zaman Nabi Musa. Allah kisahkan, ya. Dan tatkala ia sampai Nabi Musa, ya, proses mencari jodohnya Nabi Musa seperti apa? Beliau kan sedang di perjalanan membantu orang ambil air, ya. Para pengembala itu, di antara mereka ada 2 wanita pengembala. Gitu kan. Dan tatkala ia sampai di sumber air di negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu ada 2 orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Oh, menghambat, menahan ternaknya. Aja maju disit, antri, biar bapak-bapak dulu, ya kan? Bapak-bapak dulu memberikan minum kepada ternaknya, si 2 gadis ini nanti belakangan. Ketahuan oleh Musa yang sedang jalan-jalan ketika itu, ya kan? Dia bertanya, ya kan? Apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Ya, Nabi Musa tergerak hatinya. Bukan ada udang di balik batu waktu itu, udang di balik rempeyek. Ya, sama sekali ikhlas nolong ambilkan air untuk ternaknya si 2 gadis ini. Ya. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang, ya, antri senggol-senggolan, bercampur baur laki-laki perempuan, itu bukan wanita solehah. Harus malu dengan mau ke sana ada laki-laki berbaur, ya itu. Sampai kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh dengan rasa malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak-ternak kami. Dengan ikhlas Nabi Musa menolong 2 gadis ini sampai akhirnya pulang. Gadis ini lebih cepat sampaikan ke bapaknya, panggil laki-laki itu, siapa itu yang bantu kamu, luar biasa itu, gitu kan. Akhirnya salah seorang, ya, itu mencari di mana si Musa. Ingat bahasanya ini, faja'athu ihdahuma tamsi alal istihya, malu dengan tersipu-sipu. Si perempuan nyari Nabi Musa, seorang pemuda yang ganteng, ya. Ini kalau sekarang kan ada nggak semacam itu, gadis-gadis kita yang masih malu terhadap cowok-cowok, ya. Kalau ada alhamdulillah, itu ciri wanita solehah, ya. Yang ada malah pasang aksi, ya. Nah, itu tidak solehah namanya. Dengan malu dia mencari Nabi Musa sampai mengatakan, bapakku manggil kamu, mau diberi balasan. Balasannya apa akhirnya? Diberi anaknya. Kedua-duanya, ya, Masya Allah, bertahap itu. Nah itu, ya, malu, insya Allah segala sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, saya persingkat, wanita yang solehah itu memiliki sifat menyenangkan hati suami, ya. Senantiasa membuat hati suami senang, ya. Itu Rasulullah bersabda, ya, banyak beberapa hadis yang menjelaskan, ya. Intinya menyenangkan suami itu adalah ciri daripada istri atau wanita yang solehah, ya. Karena suami ini adalah pintu surga bagi istri. Walaupun dia tidak baik, tetap berbuat baik, ya. Ibaratnya air susu dibalas air tuba, begitu, ya. Tetap harus baik ibu-ibu, memang harus sabar, tapi itu insya Allah kunci masuk surga ibu-ibu, ya. Tetap berbuat baik kepada suami. Selanjutnya, menjaga kehormatan diri, anak dan harta suami, ya. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada.
baik itu pergi untuk dalam waktu yang hitungan jam atau hitungan hari, bulan, bahkan tahun, ya. Biasanya namanya LDR, ya. Long distance realization LDR, ya. Hubungan jarak jauh. Itu memang ada materinya sendiri, ya, ibu-ibu. Banyak kasus terjadi penyelewengan, kerusakan ketika adanya LDR itu, ya. Banyak itu kan, di tempat saya ada. Satu suaminya merantau, sebelahnya istrinya merantau. Ini guru dua-duanya, ya. Sampai berzina, ya. Tresno jalaran saka kulino. Sering melihat dia keluar ke pasar, berdandan terus sampai perzinahan, padahal guru, ya, sampai dipecat kemudian. Nah, itu perlu ilmu tersendiri, ya. Itu bagaimana mensikapinya. Nah, ini jadi tetap harus menjaga kehormatan diri, menjaga anak-anaknya dan harta suami. Ya, ini ya. Selanjutnya, wanita yang solehah itu memiliki sifat senantiasa bersyukur dengan pemberian suami. Ya, kalau suami itu sudah maksimal bekerja, sungguh-sungguh, hasilnya berapapun diterima dengan syukur. Apalagi suami sudah menyerahkan semuanya, bersyukur. Kalau suami malas, satu didorong untuk bekerja, ya, tidak mau, sabar, ya, itu kan kembali kepada tadi itu syukur dan sabar, ya, kan ada itu realitanya, ya. Ada suami yang sungguh-sungguh, uangnya banyak, berikan istri banyak, alhamdulillah, syukur. Ada yang suami malas bekerja, tapi karena memang enak, rokoknya larang, ya sabar. Jika ibu-ibu kemudian bisa bekerja, memberinya dengan ikhlas, ya kan, selalu diminta uangnya, diminta uang, itu juga pahalanya berlipat, ya. Niatkan karena Allah lah, Gus, pokoknya, bagaimana keadaannya, ya. Jika masih tahan, masih kuat, sabar, surga jaminannya, ya. Istri yang bekerja, yang banyak penghasilan, dimintai terus sama suami males, ya, karena memang enak, rokoknya enak, main darah lagi, nah disabari, tapi harus ikhlas. Sudah begitu ndak ikhlas, celaka 2 kali, ya, celaka mencrit kalau orang bilang, ya. Wis hartane entek, tidak ikhlas, kan rugi 2 kali. Sementara sikapi dengan sabar, ya wis, semoga Allah membalas yang terbaik. Wis pokoknya dijaga itu. Nah, itu kan kalau itu. Atau mungkin suami banyak uang tapi suka foya-foya, suka hal-hal yang tidak bermanfaat, juga dinasehati, ya. Itu. Baik. Jadi itu, ya. Jadi apa tadi? Bersyukur terhadap pemberian suami. Terutama suami yang soleh, sudah sungguh-sungguh, jangan menuntut di luar kemampuannya. Selanjutnya, berdandan dan berhias diri atau kecantikannya itu hanya untuk suaminya saja. Tadi seiring dengan wala tabarujnya tabarujal jahiliyah. Jangan suka bersolek seperti orang jahiliyah dulu, ya, berpakaian seksi keluar rumah agar orang lain melihatnya. Itu bersoleknya orang jahiliyah. Ditinggalkan ibu-ibu sekalian, ya. Berikan kecantikan ibu-ibu hanya untuk suami, menyenangkan suami. Pahala tok itu isinya, ya, masya Allah, pahala semuanya. Tapi kalau diberikan kepada orang lain, dosa, ya. Ini ya, jadi sudah paham ilmunya lagi, tinggal diamalkan, ya. Kemudian penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suami dan mencari maafnya. Ini kalau suami baik, ya, kurang baik, ya tetap minta maaf. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, ya. Kalau marah, kalau apa, tidak kembali ke orang tuanya, tapi tetap ke rumah suaminya. Dan di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Hadis An-Nasa'i, ya, hadis sahih. Masya Allah, ini ciri wanita solehah, istri yang solehah, ya. Jadi apa? Itu penuh kasih sayang, ya, banyak anak,
dan senantiasa kembali kepada suaminya. Dan tadi kalau pas lagi marah atau suaminya marah ya, biasanya kan ibu ini kan anti salah ya. Itu. Sudah istri yang salah, istri yang ngomel, suami yang disalahkan. Seringnya begitu kan, ya, sekarang sudah tahu ilmunya, ya kan, ya. Sering kali lah suami itu marah mesti gara-gara suami. Sering kali ya, banyak kan, walaupun tidak semuanya, ya. Itu. Coba dilihat, suami marah karena apa? Oh, karena aku kemarin gini. Datangi minta maaf, masya Allah. Itu ciri istri yang solehah. Selanjutnya melayani suami. Ya. Selanjutnya menjaga rahasia dan aib suami, termasuk hubungan suami istri, tidak boleh diceritakan keluar. Ya, itu ada hadisnya itu. Jangan lagi kalian lakukan ini ketika tadi ada zaman dahulu itu orang suka menceritakan aib rumah tangganya, termasuk baik buruknya hubungan badan mereka dengan suaminya. Jangan sampai diceritakan ke orang lain. Ya. Ketika ada begitu, dan ternyata ada, Rasulullah bersabda kemudian, jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina di jalan, kemudian digaulinya, sementara manusia menontonnya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi kalau suami istri menceritakan tentang hubungan suami istrinya kepada tetangga orang lain, itu seperti setan yang ditonton oleh orang lain. Nauzubillah, berdosa. Kemudian terakhir, ya, ini kadang menjadi kasus ya, senantiasa memenuhi ajakan suami. Ya, saya beberapa kali mendapati kasus suami itu selingkuh, tidak betah di rumah karena istri itu mungkin terkena paham emansipasi wanita atau pemahaman yang tidak benar. Misalnya kalau lagi tidak mau, ya, ya, atau kalau lagi jengkel tidak mau sama sekali. Ini berbahaya. Ya, dalam Islam tidak boleh. Walaupun sedang marah, walaupun sedang kondisi seperti apa, kata Rasulullah, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami merasa dongkol sampai pagi hari, ya, maka malaikat mengutuk istri itu sampai pagi harinya, dilaknat oleh malaikat. Naudzubillah, ya. Atau yang lainnya, ya. Ini biasanya dalam hal ini, ya, istri harus ya siap siaga, ya, agar suaminya betah di rumah, tidak selingkuh dan lain sebagainya. Baik, demikian ibu-ibu, ya, yang dapat kami sampaikan, ya. Ciri-ciri wanita soleha yang terakhir tadi itu. Demikian, monggo kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke pembawa acara. Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Ustadz Koko. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, waktu dan tempat persilahkan. Kalau belum ada saya tak mendahului dulu nih Pak Nusewu. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, ini tadi disampaikan kalau anaknya kepengen kaya raya maka ibunya harus takwa dan meningkatkan ketakwaan. Yang saya tanyakan, apakah harus orang tuanya saja yang takwa ataukah dua-duanya antara orang tua dan anak? Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai riba Pak. Ini tadi disampaikan riba itu haram. Pertanyaan saya yang pertama, ini kalau ada koperasi di sekolah meminjam kepada guru karyawannya, tentunya ada jasanya atau bunganya. Ini katanya untuk kepentingan bersama, apakah itu termasuk haram? Kemudian kalau di bank simpan pinjam Pak, kalau saya hanya misalkan saja saya hanya menabung tanpa mengharapkan bunga ataupun jasa Pak, karena untuk keselamatan uang misalkan saja, apakah itu termasuk riba? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, ya, tadi pengaruh kesolehan orang tua, ya. Tadi pertanyaannya, apakah hanya orang tua saja yang soleh atau anaknya nih harus soleh? Iya.
maka termasuk manfaat atau pengaruh daripada kesolehan kedua orang tua adalah juga terhadap kesolehan anak itu. Ya, ini jadi kan begini, kadang ada orang tua yang tentu semuanya lagi menginginkan agar anaknya soleh. Ya, sudah berusaha sekolah TK-nya Islam, SD Islam, bahkan pondok pesantren, ya, tapi kok tidak soleh juga. Ya, itu bisa jadi orang tuanya yang hanya punya keinginan, punya materi untuk itu, tapi tidak soleh kedua orang tuanya. Dan itu terjadi di zaman Umar ibn Khattab, ketika seorang ayah yang untuk menginginkan anaknya soleh baik, ternyata anaknya tidak baik. Ya, ternyata anaknya tidak baik. Dia mengadu ke Umar bin Khattab, ya Umar, ya gimana ini anakku kok sudah saya ya modali untuk jadi baik, tapi kenapa tidak baik dia? Ya, jadi anak durhaka. Si anak dengar atau dipanggil atau itu, ya. Nah, gimana anak ini tentang pengaduan orang tuamu? Si anak bertanya, wahai mukminin, saya mau bertanya dulu, apa hak orang tua atau apa hak anak dari orang tuanya? Ya, hak anak dari orang tuanya. Beliau menjawab, satu, memberi nama yang baik. Yang kedua, memilihkan calon ibu yang baik. Ini juga nanti mengaruh ini. Tanggung jawab suami, jangan hanya ibu saja yang harus soleh. Suami juga harus mencarikan untuk anaknya ibu yang solehah. Itu nanti akan berpengaruh karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Itu hak anak, dipilihkan ibu yang solehah. Ya. Dulu kalau orang suami atau ayahnya memilih ibu karena kecantikannya saja, karena yang lain-lain, itu bisa celaka. Harus dirubah, istighfar dan kemudian taubat, ya, hijrah kalau sudah terlanjur. Dari bagaimana memberikan contoh yang baik, mengajari agama, ya, 3 hal yang diberikan. Itu kamu dapat, itu bagaimana? Yaitu ya Umar, ya, saya tidak mendapatkan yang itu, ya, tidak mendapatkan itu, ya. Mungkin namanya jelek, namanya itu kalau tidak salah si Juling dalam terjemahannya, diberi nama jelek. Ibunya memang dulu pilihannya bukan karena agamanya, ya, niatnya karena dulu ibunya cantik atau kaya, karena itu saja, tidak pernah tobat sampai akhirnya. Wajar kalau anaknya tidak soleh. Yang ketiga malah tidak dididik ilmu agama. Nah ini. Jadi kan kesolehan orang tua kan akan berpengaruh kepada anak, ya. Baik secara langsung tadi dengan pengajaran, maka anak akan jadi baik. Atau bahkan faktor-faktor X, mungkin kita sudah merasa sudah kok namanya baik, kedua orang tua berusaha baik, ya, tapi kok belum, perlu ditingkatkan, ya, dan terus mengajak kepada anak. Kalau sudah maksimal, orang tua sudah dapat pahala, tanggung jawab sudah lepas, seperti anaknya Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh itu tidak mendidik anak sehingga Kan'an itu kemudian masuk neraka? Tidak, sudah diupayakan, tapi dikembalikan. Hidayah milik Allah, ya, hidayah milik Allah. Orang tua sudah tetap sabar, berupaya maksimal, toh juga dia tidak menjadi soleh, bahkan masuk neraka, kafir, itu sudah tanggung jawab dia. Nah, jadi tidak semuanya harus menjadi soleh, ya. Jadi tadi, ya, kesolehan anak itu juga pengaruh dari kesolehan orang tua, itu jelas, ya, gitu. Yang pertama, gitu. Walaupun tidak jaminan, ya, ada kalanya orang tuanya betul-betul sudah soleh, sudah maksimal, tapi tidak soleh anaknya, bisa jadi menjadi ujian bagi kedua orang tuanya untuk tetap sabar dan kembalikan kepada Allah. Yang kedua, dan sikap orang tua, gitu, walaupun anaknya tidak soleh tetap harus disayang, ya. Jangan sampai ada kutukan, dasar anak kurang ajar, jangan sampai keluar kata-kata itu, ya. Anak setan, kalau anaknya setan bapak ibunya apa? Ya setan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata umpatan, senakal apapun anak-anak kita, tetap harus sabar, ucapannya yang baik, berharap dan bermohon kepada Allah. Itu harus, ya, minimal sudah lepas tanggung jawabnya, ya. Mati dalam kekafiran, ya sudah, insya Allah orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan simpan pinjam, ya, atau
nabung ya, meminjam ya di koperasi Ya. nggih. Dan menyimpan. Dan bank. Dan menyimpan. Menyimpan. Ya. Ya, ya. Yang kedua meminjamnya dulu ya. Meminjam berarti kan yang namanya riba itu segala kelebihan dari uang pokok jika itu berkaitan dengan simpan pinjam. Akadnya simpan pinjam loh gitu. Tapi kalau akadnya nanti mudorobah bagi hasil, gitu, minjem uang tapi untuk diputar bisnis, hasilnya nanti dibagi dengan pemodal. Itu boleh, namanya mudorobah ya. Tapi kalau pinjem uang niatnya ya nggak mangan nggak apa, tapi ya kredit itulah rata-rata lagi yang di pasar itu ya, apa namanya, bangun ucek-ucek itu, bangun ucek-ucek mata sudah nagih ya, 100.000 sejuta, pinjam sejuta, akadnya pinjam ya, nggak mangan nggak apa, mengembalikannya pinten biasanya 1.200.000. Inilah namanya akad riba ya. Beda, saya minjam 1 juta tapi saya putar ya, nanti hasilnya ya kita bagi hasil, itu namanya mudorobah. Hanya karena beda akad saja ya, diputar tapi harus real ya, modal betul-betul 1 juta untuk jualan makanan misalnya gorengan, nanti dihitung oh hasilnya sebulan sekian, 500.000 untungnya, sudah bagi 2 misalnya, itu malah boleh antara dengan si pemodal. Nah, jadi itu. Kemudian ya kalau terpaksa ya, ini kan juga solusinya apa Ustadz? Kalau betul-betul tidak ada jalan lain kecuali minjem ke koperasi dan pasti ada bunganya ya, yaitu dengan terpaksa istighfar kepada Allah ya. Kalau enggak mungkin mati misalnya kalau enggak makan ya kan, ya boleh minjem tapi dengan istighfar kepada itu kalau sudah terpaksa ya, atau sudah terlanjur ya, sekarang tinggal bayarin itunya, cicilannya, banyak-banyak istighfar. Nah, gitu. Tetap dibayar juga uang lebihnya itu. Apapun modelnya ya, kelebihan uang itu enggak boleh. Minjem 1 juta ya kembali 1 juta. Itu ya, harus begitu. Ya, itu nggih. Ini yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Menyimpan uang tapi di bank konvensional yang ada ribanya, ada bunganya. Itu para ulama telah menjelaskan boleh mengambil uang riba, uang bunga itu kelebihan dari modal kita atau uang pokok kita, tapi tidak boleh untuk makan. Ini tidak boleh dimasukkan ke tubuh kita, karena ada hadis barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih tepat untuk tempat kembalinya nanti. Berarti akan mampir ke neraka, maka dihindari. Untuk makan, minum, konsumsi jangan. Termasuk untuk pendidikan anak, itu kan berpengaruh nanti ya, mendidik. Termasuk sodakoh, bangun masjid, amal jariah itu tidak boleh. Yang boleh untuk apa? Di antaranya ada ulama yang berpendapat untuk berjihad fisabilillah, beli senjata, bunuh orang Israel oleh orang Palestina, ya, bantu mereka. Ya, tapi real ini bukan untuk makan mujahidinnya, dibelikan senjata untuk melawan orang kafir, berjihad. Ya, jadi material, alat jihad, ya, senjata, peluru itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu juga susah, bagaimana? Untuk kebutuhan sosial, bangun jalan, bangun jembatan, ya, itu kebutuhan sosial itu boleh. Beli semen untuk sarana umum lah, ya, bangun jembatan atau yang lain sebagainya. Itu solusi oleh para ulama. Daripada ada men lah dibiarkan aja di bank, nanti mau dimanfaatkan oleh juga orang-orang kafir malah untuk menyerang Islam misalnya. Maka boleh diambil tapi tadi untuk tidak dikonsumsi, tidak untuk biaya pendidikan, tidak untuk sedekah dan lain sebagainya, untuk kepentingan umum. Wallahu a'lam. Ini 3 hal nih. Monggo yang lain cukup. Untuk yang berikutnya monggo, masih ada waktu Ustadz. Yang lain monggo. Mboten wonten. Ya kalau tidak ada ya cukup lah nggih, jangan dipaksakan. Oh nggih, monggo.
Bagaimana? Berubah-ubah. Oh iya ya, sifat ya, sifat ya saya mudeng. Ya misalnya ya anak laki-laki tapi kok lenjeh, anak cewek tapi apa tomboy gitu ya. Nah itu bagaimana ya? Ya itu satu bisa jadi ya itu pengaruh begini. Ya saya amati faktor X juga ada. Dulu ketika mengandung, ketika hamil ibu itu kepingin sekali anak laki-laki misalnya, betul-betul aku pengen anak laki-laki. Lahir anak perempuan, tapi tidak menerima. Aduh, lanang. Nah itu kan. Nah, terus tidak menerima takdir itu bisa berpengaruh. Ini modal utama. Kalau itu terjadi, segera taubat kepada Allah. Terima takdir itu. Ya kan kadang kita begitu ibu-ibu nggih. Kepingin anaknya laki-laki lahir perempuan, kepingin perempuan lahir laki-laki, kepingin sempurna anaknya cacat. Terima takdir Allah itu modal nanti menjadi baik atau tidak anak ini. Ya, ini terutama tadi yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, wong tuane putih ganteng, ibunya jeraku ya ayu, tapi anaknya jeneng ireng kayak gitu. Terus tidak menerima, ya, tidak menerima takdir berbahaya. Terima takdir Allah. Ya, ibu tidak akan ditanya kenapa anakmu cacat, kenapa anakmu ireng, tidak pernah akan begitu. Yang ditanya nanti kenapa anakmu tidak soleh dan lain sebagainya. Ya, ini sikap yang pertama. Terima anak itu takdir itu apa adanya. Ya, itu modal pertama. Yang kedua biasanya pengaruhnya baik itu karena tadi menerima takdir atau tidak, atau dari kecil menjadi kebiasaan. Anak tadi kalau sudah takdir biasanya rentetannya kepingin anak laki-laki tapi lahir perempuan. Wis kadung ditukokna baju laki-laki, mainan laki-laki, itu kan diberikan saja. Ya, surah apa lah men, jadi cowok ya enggak apa-apa, sengaja. Itu akan jadi nanti dia yang anak perempuan tapi seperti cowok nanti. Karena tadi pengaruh pakaian, mainan, nah itu sengaja. Atau karena kecenderungan dari kecil, ya. Ada kan anak laki-laki tapi cenderungnya seperti perempuan dan sebaliknya itu ada mukhonnas namanya. Itu tanggung jawab orang tua meluruskan. Kalau ada anak perempuan kok sukanya sama laki-laki, mainnya sama laki-laki gitu loh. Orang perempuan tidak mau suka mainan laki-laki, diluruskan. Jangan dituruti. Kamu tuh perempuan nak, ya bajumu harus baju cewek, mainanmu harus ya warna-warna cewek gitu kan. Ya harus menerima kodratnya dia. Kadang orang tuanya tidak bermasalah, tapi si anak ini ingin aku laki-laki, pengen laki-laki. Mungkin dalam persepsi dia laki-laki itu baik, laki-laki itu main ya, kepengen laki-laki. Dipahamkan terus, kamu itu perempuan itu masya Allah gini-gini. Nah terus tadi didukung dengan disandangi sandangan perempuan, dicukur jangan cukur pendek ya. Walaupun minta kamu itu perempuan harus panjang. Jadi jangan diikuti kemauan anak. Ya, jadi itu ya. Terus dididik, diberi pengetahuan, insya Allah nanti akan berubah. Banyak kok, dulu saya punya teman ketika SD itu feminim, laki-laki ya, itu kayak bencong lah sering tapi karena mungkin pemahaman agama dari diri dia berubah, ingin saya ini laki-laki, saya laki-laki. Sekarang alhamdulillah banyak anaknya dan gentleman begitu ya, bisa berubah. Itu karena tadi ya faktor orang tua yang terus jangan bosan-bosannya, jangan dituruti kalau dia kepingin tadi itu ya, kepingin nyeleneh itu. Ya, perempuan tapi sukanya celana, enggak suka rok, dipaksa harus pakai rok, harus pakai daster dan lain sebagainya. Jangan sampai tomboy ya. Itu faktor itu ya. Dan terus pendidikan, diberi ilmu terus. Insya Allah mungkin umur TK belum berubah. Mungkin umur SD masih agak susah. Pada saatnya nanti akan berubah. Dan banyak itu saya alami ya kan. Teman-teman ya, dulu ketika SD kayaknya bencong banget tapi sekarang sudah ya maskulin sudah maco begitu ya. Walaupun tetap masih ada dari bawaan biasanya ada yang laki-laki tapi lemah gemule ya. Tapi dia berusaha, saya ini laki-laki, tetapi tetap kalau jalan khas begitu kan ada. Itu dia berarti menerima takdir dan dia berusaha. Kadang yang karena tadi faktor dibiarkan, sudah memang dia merasa aku kok cantik ya, laki-laki ini, aku kok cantik, seksi, terus dibiarkan. Jadilah dia ya bencong. Sebaliknya juga begitu. Jadi peran orang tua itu, insyaallah. Mungkin itu nggih.
Mungkin cukup ya. Nanti untuk yang lain-lain jam 11.24. Ya, sebetulnya ini nanti kalau membahas tentang orang tua soleh harus ada laki-laki soleh seperti apa ya. Jadi laki-laki dan perempuan, ibu-ibu sekalian itu di hadapan Allah sama ya, sama-sama dapatkan beban, sama-sama berpotensi menjadi hamba Allah yang baik, dapat ridhonya, dapat murkanya, boleh masuk surga dan neraka, sama persis, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah jenis taklifnya, jenis bebannya ya. Laki-laki harus mencari nafkah, harus melindungi, perempuan harus hamil, mendidik anak dan lain sebagainya ya. Ada perbedaan tugas tapi hakikatnya sama. Wallahu alam, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya mengikutinya. Kesalahan dari diri saya, nastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.